Pagi Pak Yubin, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah saya dilahirkan di sebuah desa di Lamongan, Jawa Timur, yaitu tepatnya di Desa Brondong Pak. Jadi saya lahir dan menghabiskan masa pendidikan SD saya dari Desa Brondong. Setelah itu saya sempat hidup di Kota Tuban karena menempuh pendidikan SMP SMA dan 4 tahun melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Situbondo. Jadi saya sejak lulus SD itu udah berkelana Pak, udah berkelana saya. Tapi ya itulah hidup, harus dijalani. Jujur aja seorang Edi waktu itu tidak tahu Pak tentang perhubungan laut Pak. Setelah saya kuliah itu saya baru tahu bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Negara kepulauan otomatis butuh konektivitas baik untuk menghubungkan manusia, barang maupun kebutuhan yang logistik yang lain. Nah di situ pada saat itu tahun 90 Pak, 90 saya ada saudara yang menyarankan saya untuk ikut tes di perhubungan laut. Masih kanwil waktu itu, masih kanwil tahun 90. Dan saya belum berhasil waktu itu Pak Yubin. 91 saya coba lagi. 91 saya coba lagi, saya masih kuliah waktu itu Pak. Alhamdulillah 91 saya diterima. Dan kebetulan penempatan pertama saya di kantor Pelabuhan Telaga Biru. Belum UPP, masih kantor Pelabuhan Telaga Biru tahun 91 Pak. Jadi saya tertariknya itu karena sebagai negara kepulauan saya kepingin Indonesia menjadi poros maritim dunia. Ya yang pasti saya SD di SDN Brondong 1 di Lamongan Pak Yubin. Itu SD favorit di Kecamatan Brondong waktu itu. SMP saya di SMP Negeri 2 Tuban. Itu SD-nya banyak, SMP itu banyak melahirkan atlet karena memang kebanyakan siswanya dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban. Dan SMA saya di SMA favorit di SMA 1 Tuban. Di situ kuliah saya di S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Setelah itu saya bergabung dengan perhubungan laut. Pendidikan 2009 saya ambil S2 saya di Magister Manajemen di Surabaya, STIABI. Pendidikan jenjang diklat fungsional yang pernah saya ikuti, saya bandaran, pengawas pemanduan, SPS Kut, sampai auditor saya Pak, auditornya juga dari AMSAT. Saya juga pernah pot manajemen. Jadi kalau sampai menjadi kepala Pelabuhan Telaga Biru itu panjang, butuh perjuangan. Saya 91 bergabung dengan perhubungan laut dan baru dikasih kesempatan untuk promosi itu tahun 2017 menjadi Kasubag TU di KSOP kelas 2 Kendari. Alhamdulillah 15 bulan saya belajar banyak tentang organisasi di KSOP kelas 2 Kendari. Saya dikasih kesempatan oleh pimpinan untuk kembali ke Jawa Timur, kembali ke Madura, menjadi kepala UPP kelas 2 Branta. 3 tahun di Branta, saya dapat penugasan lagi di kantor UPP kelas 3 Sapeken. 17 bulan di Kepulauan. Dan 2022, tepatnya 15 Agustus 2022, saya dikasih amanah sama Pak Dirjen untuk kembali ke kantor UPP kelas 3 Telaga Biru sampai sekarang. Jadi warna-warni kehidupannya transportasi laut, saya sudah pernah di Sultra,
Saya pernah Madura, ini lebih banyak di Madura, itu di kepulauan sudah, daratan sudah. Dan alhamdulillah 4 kabupaten di Madura saya pernah. Kata kuncinya sinergi dengan pemerintah daerah. Saya selalu gini Pak, aktivitas kita itu kita nikmati sebagai bagian dari ibadah ya. Jadi rutinitas kita, kewajiban kita. Jadi setiap hari saya berangkat, alhamdulillah ke rumah nggak jauh dari sini. Saya bisa tiap pagi, bisa paling tidak bercengkrama dengan anak istri sebelum berangkat aktivitas kerja sehari-hari di kantor. Hanya 6 kilo dari rumah ke kantor. Dan kebetulan di Telaga Biru ini kan saya kembali ke rumah lama Pak. Jadi saya sudah tahu timnya sudah tahu, hanya beberapa wajah baru aja lah, tapi iramanya kita udah ngikuti. Makanya saya berupaya menjadi dirijen yang baik lah, supaya iramanya di kantor itu harmoni. Jadi alhamdulillah sampai sejauh ini di UPP Telaga Biru on the track, semuanya juga kompak, guyub, rukun. Tugasnya pimpinan kan merangkul, jadi kita rangkul semua yang punya potensi, kita kembangkan. Tantangan terbesar yang pasti sekarang kita berhadapan dengan mindset ya Pak. Mindsetnya staf kita sendiri, internal, mindsetnya masyarakat. Lagi terus terang, dengan sekarang kita menggunakan digitalisasi pelabuhan, ini kita harus menyiapkan diri. Bagaimana teman-teman tim kita itu bisa mengikuti aplikasi-aplikasi yang ada. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat di sini harus kita terus edukasi. Edukasi supaya mereka juga mau mengikuti teknologi. Tapi juga kita harus telaten membimbingnya. Apalagi mohon maaf, masyarakat di sekitar kita ini kan masih ya banyak pelaut-pelaut tradisional. Kalau kita yang untuk kapal-kapal yang standar IMO ini udah berjalan, yang untuk kapal-kapal yang di Tersus itu sudah berjalan, nggak ada masalah. Tapi yang di sini, yang KLM ini harus kita terus edukasi. Gitu. Tantangan terberat kita, bagaimana caranya pelabuhan ini memberikan dampak multi effect fire ya. Itu untuk perkembangan ekonomi di masyarakat sini. Karena kecenderungan bahwa pelabuhan di Telaga Biru terutama ini dari tahun ke tahun menurun komoditinya Pak. Nah ini kita harus nyari terobosan-terobosan bagaimana kita itu komunikasi dengan pemerintah daerah, bersinergi untuk menciptakan komoditi-komoditi baru sehingga kapal-kapal juga akan berdatangan, sehingga nanti dampaknya otomatis akan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar sini. Kita harus paling tidak apa sih potensi komoditi di sini yang harus kita kembangkan. Contoh pada saat kita memulai di Pelabuhan Pasean Pak. Pasean 2016 saya pertama kali ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi kawilker di sana. Satu kapal nggak ada. Bahkan kantor yang dibangun itu belum beroperasi. Tapi kita niati, tentunya dibangunnya sebuah pelabuhan itu punya tujuan untuk memajukan pemerintah daerah juga harus kita sinergi. Dan alhamdulillah tanggal 6 Agustus pertama kali ada kapal ke sana. Ternyata dimanfaatkan untuk ngangkut komoditi dari Kalimantan. Dan itu berjalan, akhirnya pelabuhan yang selama ini nggak beroperasi. Nah kita sekarang mencoba apa komoditi dari Madura yang bisa kita bawa ke luar. Nah, Madura punya keunggulan. Telaga Biru ini keunggulannya adalah sapi. Komoditinya sapi. Nah bagaimana caranya populasi sapi ini bisa terus berkembang sehingga kebutuhan sapi yang di daerah Kalimantan, Bangka Belitung itu bisa kita pasok dari sini. Dan memang rencananya kan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan Pelabuhan Telaga Biru ini menjadi pusat pengiriman ternak terbesar. Nah ini yang kita harus tanamkan mindset ini supaya masyarakat Madura juga terpacu
untuk memelihara sapi itu dengan menjaga keunggulan spesies sapi Madura. Jangan hanya karena mementingkan kepentingan ekonomi sampai Islam mendatangkan sapi-sapi yang bukan ras sapi Madura. Di samping itu juga komoditi yang lain. Di Madura ini apa sih? Dulu kan terkenal dengan garam. Sebagai pulau garam, ini kita juga ini. Apa yang bisa diangkut melalui Pelabuhan Telaga Biru, melalui Pelabuhan Pasean, Pelabuhan 10. Ini tantangan terbesar kita. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Dan makanya masyarakat ini kita dorong untuk bersama-sama. Jadi untuk memajukan Pelabuhan Telaga Biru bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini kantor UPP kelas 3 Telaga Biru, bukan. Semuanya harus bersinergi. Bagaimana caranya pelaku usaha juga terpacu untuk bikin komoditi unggulan. Kita juga selaku penyelenggara pelabuhan juga mempersiapkan. Jujur aja di Pelabuhan Telaga Biru ini kan fasilitasnya belum representatif. Ini kita harus dorong. Nah, karena informasinya kan Pelabuhan Telaga Biru ini akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui skema P3D. Ya kita komunikasi, ayo segera dibangun fasilitasnya sehingga high cost ekonomi bisa kita tekan, sehingga orang-orang juga Pelabuhan Telaga Biru menjadi pilihan. Ini tantangan terbesar kita, Pak. Tentunya juga harus menyiapkan SDM. Nggak bisa kita hanya mengandalkan tenaga-tenaga pelaut tradisional. Ini akan semakin hari semakin ke depan akan ketinggalan. Semua sudah digital gitu. Itu yang tantangan terberat kita. Di samping itu juga saya pribadi harus menyiapkan SDM di internal kita. SDM kita harus unggul karena aplikasi semuanya sudah berjalan. Nggak bisa kita hanya sekedar menunggu, harus berinovasi gitu. Makanya kebetulan di Telaga Biru banyak anak muda, saya tertantang untuk menciptakan pemimpin baru. Itu yang menjadi tantangan kita, Pak. Saya bicaranya enggak ini, Pak, ya, ini mungkin sekedar saya memberikan motivasi kepada yang lain. Saya kebetulan diberikan amanah pimpinan itu ada hal yang paling ini. Pertama, kalau di Telaga Biru sendiri, yang pasti saya paling terkesan itu pada saat saya dikasih tugas di Pasean, Pak. Itu pelabuhan udah lama nggak beroperasi. Dari dibangun 2009 sampai dengan selesai itu tidak ada satupun kapal yang kunjungan ke sana. Akhirnya menjadi polemik lah. Alhamdulillah saya bisa mengoperasikan, bahkan 6 bulan itu banyak kunjungan waktu itu. Sebelum saya pindah ke Kendari itu ramai. Itu momentum, paling tidak sudah kita bisa memberikan harapan untuk adanya komoditi di sana. Ya karena memang itu tadi kita berdiskusi terus, saling sinergi dengan pemerintah daerah supaya muncul komoditi-komoditi unggulan di wilayah sekitar pelabuhan. Yang kedua, pada saat saya di Branta, Pak, di Branta juga ada pelabuhan Tadan dulu, sudah dibangun nggak beroperasi. Saya masuk di Branta 2018. Saya melihat ini pelabuhan udah bagus, kenapa nggak beroperasi? Alhamdulillah tahun 2019 saya berupaya dan diresmikan Pak Menteri. Itu bagi saya pribadi, KUPT yang di daerah luar biasa, merasa Pak Menteri bisa hadir untuk meresmikan pelabuhan itu, dan sekarang sudah beroperasi, Pak, sudah menjadi magnet dari kemajuan dari Kabupaten Sampang. Nah, yang berikutnya paling berkesan di sini adalah pada saat kita menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat. Tahun lalu kita menyelenggarakan itu dan bekerjasama dengan Politeknik Pelayaran Surabaya. Animonya anak muda luar biasa untuk menjadi pelaut. Kita bisa memberikan ruang dan panggung anak-anak untuk menempuh pendidikan itu dengan gratis, Pak. 427 peserta calon-calon pelaut itu mendapatkan pelatihan dan sertifikasi, 3 sertifikat SAT, BST dan AFF gratis. Akhirnya banyak yang mendapatkan manfaat dari itu. Anak-anak sudah mulai berlayar. Paling tidak kita memberikan ruang anak-anak untuk
menjadi pelaut-pelaut yang ini. Tapi harapan saya ke depan anak-anak di sekitar Pelabuhan Telaga Biru tidak hanya cukup hanya menjadi pekerja, tapi harapan kami itu bisa menjadi perwira kapal gitu loh. Jadi pangsa pasar lapangan pekerjaan di dunia maritim kan luas, tapi kita jangan hanya cukup sebagai pekerja gitu. Jadi itu momentum yang paling berkesan bagi saya. Tentunya masih banyak hal yang ini bukan saya pribadi ya, tim saya yang ini. Jadi yang hebat itu adalah tim saya, Pak. Saya cuma hanya selaku pimpinan tuh hanya memberikan ide dan gagasan. Tapi saya salut kegigihan dari tim saya yang saling menguatkan untuk membuat itu. Kalau cuma ide sendirian nggak mungkin bisa terwujud. Nah, tim saya inilah yang bekerja memberikan masukan-masukan, akhirnya ini adalah sistem yang ini. Jadi terus terang di samping DPM itu, Pak, yang akhirnya bisa mendorong anak-anak muda di Madura untuk bisa menjadi pelaut-pelaut yang insya Allah ke depan tidak hanya sebagai pekerja tapi sebagai perwira. Kita juga yang paling berkesan adalah bisa membantu masyarakat nelayan dengan memberikan pas kecil gratis, mulai program Gerai Pas Kecil. Udah lebih dari 1.000 pas kecil gratis kita berikan di pantai utara ini. Dan saya waktu di Berantah 2.000 lebih, Pak, kita bisa tuntaskan. Dan ini sesuai dengan arahan pimpinan, kita akan terus bantu sehingga masyarakat nelayan kita punya kepastian hukum tentang hak milik, hak kepemilikan dan tanda kebangsaan kapal. Itu momentum yang berkesan. Yang pasti saya paling berkesan itu adalah pada saat kita bisa main futsal bareng sama anak-anak di Telaga Biru yang itu membangkitkan saya untuk selalu menjaga kebugaran, kekompakan, dan yang pasti healing itu kan nggak harus mahal gitu loh. Itu yang saya rasakan selama saya di Telaga Biru, Pak Jepin. Hobi saya yang pasti saya mantan pemain bola, Pak. Saya mantan pemain bola. Saya dulu di Lamongan itu tergabung di klub Jombong Putra dan Tunas Muda, Pak. Setelah itu saya SMP, SMA saya menjadi bagian dari Persatu Tuban di Piala Suratin. Pada saat kuliah saya punya klub namanya Mitra Utama dan sempat saya kepanggil seleksi untuk menjadi bagian dari tim Persisi Situbondo. Tapi sebelum itu terwujud saya sudah masuk ke perhubungan, Pak. Nah, akhirnya saya di sini gabung dengan Tanjung Bumi sampai menjelang gantung sepatu. Dan kebetulan di samping hobi sepak bola, saya pesilat, Pak. Saya pesilat. Meskipun saya nggak pernah jadi atlet lah. Jadi saya latihan silat dan kebetulan dari hobi pesilat yang meskipun saya nggak pernah jadi atlet ya, prestasi saya nggak pernah jadi atlet, tapi saya dikasih amanah. Saya udah 3 periode jadi ketua umum Pemkab IFSI Kabupaten Bangkalan. Jadi ada banyak filosofi yang saya dapatkan dari kegiatan pencaksilat maupun sepak bola. Di pencaksilat kita tentunya dididik menjadi seorang pendekar. Pendekar itu seorang kesatria. Nah, kalau seorang kesatria itu sportif, Pak, bisa tahu salah dan benar. Dan biasanya nggak takut menghadapi tantangan. Ya sama dengan 5 citra manusia berhubungan lah. Yang ketiga itu kan tangguh menghadapi tantangan. Nah, yang di sepak bola filosofinya yang kami rasakan bahwa sepak bola itu kerja secara teamwork. Kebetulan posisi favorit saya di gelandang, Pak, playmaker, Pak. Jadi saya membagi bola. Sama dengan di kantor. Orkestranya ya, kalau filosofi seorang pemain bola kan saling bekerja secara tim, nggak bisa seorang Edi sendirian nyetak gol, nggak bisa. Nah, di tim itulah mana yang kita bagi menjadi tata usaha, mana kita bagi menjadi rasional di administrasi. Itu sama dengan filosofi yang kami dapatkan di sepak bola. Jadi itu hobi saya, makanya setiap saya ditugaskan
itu selalu identik pasti ada tim futsal, Pak. Di Kendari itu saya promotornya, ada namanya tim Maritim FC Kendari. Nah, harapan saya sih begitu saya tinggal mau berlanjut gitu. Di Beranta saya juga ada tim UPP Beranta Masa Depan Madura. Waktu itu kita sering sparring dengan tim-tim yang di Blok M. Di Sepekan juga kita ada tim futsal, dan yang paling jago ya di Telaga Biru lah. Yang paling jago itu impian saya di sini, Pak. Kita punya lapangan futsal yang representatif. Kita mampu rutin jaga kebugaran. Bahkan di futsal Telaga Biru ini kita pernah sparring dengan tim Madura Selection. Madura Selection itu blok Madura untuk UPPP di KSOP di Madura. Ya kita bantai semua. Dan ini kita persiapan untuk nyebrang ini, untuk main futsal dengan teman-teman di Surabaya, yaitu di Navigasi. Nah, hobi itu terbawa sampai sekarang, Pak. Dan kebetulan saya pemilik klub. Saya punya klub yang saya dirikan sejak tahun 2011, 9 Januari 2011, saya beri nama Putra Samudra. Sebenarnya Putra Samudra juga representasi dari perhubungan laut, sehingga logonya pun saya menggunakan logonya perhubungan laut. Alhamdulillah dari Putra Samudra kami bisa melahirkan banyak pemain-pemain berskill yang lumayan, talenta yang lumayan, dan ada 3 pemain kami yang ikut tergabung di Madura United di Elite Pro Academy. Dan beberapa kali tim kami menjuarai turnamen-turnamen di Madura, bahkan juara internal kelas 2. Sekarang dah tim Putra Samudra naik kelas 1. Tahun kemarin kita juga juara antar klub sama Madura, Pak. Nah, untuk pencak silat ada sesuatu yang membahagiakan bagi saya selaku ketua umum dari PMKPC Bangkalan. Udah lahir juara dunia, Pak Jubin. Untuk solo kreatif 2021 kemarin juara dunia, juara Asia. Bahkan untuk pertama kalinya kontingen Kabupaten Bangkalan bisa juara umum di Pop ke-7, mengalahkan tim-tim raksasa, kontingen raksasa kayak Surabaya, Malang. Itu kami di PMKPC Kabupaten Bangkalan juga saling menguatkan dengan perguruan-perguruan. Jadi intinya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, saya berupaya untuk amanah untuk ini semuanya. Jadi pencapaian itu bukan oleh seorang Edi, tapi saya memakai filosofi yang ada dalam olahraga yang saya geluti. Dari pencak silat itu bagaimana kita menjadi seorang kesatria, bagaimana di sepak bola itu kita bekerja secara tim. Seorang Ronaldo, seorang Lionel Messi, kalau main sendirian ya nggak mungkin juara gitu. Nah sama dengan itu, sama dengan di Pelabuhan Telaga Biru. Keberhasilan dari UPP Telaga Biru tidak ditentukan oleh seorang Edi, tapi teamwork. Makanya saya menyampaikan bahwa Telaga Biru ini super team, bukan superman. Itu yang selama ini saya rasakan. Meskipun untuk mencapai titik itu bukan perkara yang mudah, kita butuh kerja keras dan butuh penyamaan mindset kita, Pak. Jujur, Pak, saya selalu belajar dari pimpinan-pimpinan yang pernah memimpin saya. Pertama saya dipimpin oleh almarhum Pak Sugiarto, setelah itu almarhum Pak Abdurrahman, setelah dari Pak Abdurrahman Pak Mulyono, setelah Pak Mulyono saya dipimpin oleh almarhum Pak Iksan, setelah itu dari Pak Iksan dipimpin oleh Pak Ansori, dan saya promosi di Kendari dipimpin pertama oleh Pak Agriyadi dan selanjutnya oleh Pak Israyadi. Dari beberapa pimpinan yang memimpin saya, Pak, itu tentunya banyak hal positif yang bisa saya ambil. Saya kalau ditanya siapa yang ini, ya saya mengambil sisi positifnya dari beberapa pimpinan. Tentunya pimpinan itu ada plus minus ya. Saya merasakan bagaimana dipimpin oleh si A, si B, si C.
Ini saya ambil sisi positifnya. Nah, yang kira-kira waktu itu yang bikin saya dongkol, saya sakit hati, itu saya tanamkan diri saya jangan melakukan ini biar nanti saya nggak bikin anak buah saya sakit hati. Tapi ini adalah yang bagus. Dari Pak Suci apa yang bisa diambil, dari Pak Abdurrahman apa yang diambil, dari Pak Israyadi apa yang diambil, dari Pak Mul apa yang diambil. Ini yang selalu saya adopsi lah. Kita jangan merasa malu kita belajar dari orang lain. Di samping itu juga saya sering baca buku-buku tentang leadership, Pak. Baik leadership secara Islami, buku-bukunya karyanya Ibu Santosa, Jamil Az-Zaini, Khairul Tanjung, yang anak singkong bisa menjadi pengusaha konglomerat, itu saya baca. Di samping itu juga saya selalu baca artikel-artikel tentang itu. Jadi kepemimpinan itu bukan seberapa banyak pengikutnya, Pak Yubin, tapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa menciptakan pemimpin yang baru. Nah, itu motivasi itu yang saya tanamkan diri saya, makanya saya selalu mendorong kepada tim saya yang punya potensi, ayo maju, ayo maju. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya sekedar kita dikasih tongkat komando untuk memimpin, bukan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menggerakkan untuk kemajuan. Dan saya terus belajar. Makanya saya di Telaga Biru sering kita diskusi, di makan siang kita diskusi, ada coffee shop di pojokan ruang atas, itu kita ngobrol di situ, banyak ide-ide kreatif. Jadi kita jangan merasa inilah kalau sudah jadi pemimpin sudah menjadi hebat dan nggak mau mendengarkan orang lain. Jadi saya selalu baca. Ini lagi sekarang ini jujur aja, artikel yang dikirim oleh bahan-bahan bacaan yang dikirim oleh Pak Dirjen, Kapten Antoni, luar biasa, Pak. Itu bagaimana caranya menjadikan kita seorang pemimpin yang memang bisa menjawab tantangan masa depan. Jadi jangan kita jangan kita merasa cukup puas dengan ini. Dan saya sering tanya ke teman-teman kepala kantor yang lain, bagaimana sih kayak gini nih? Termasuk ke teman-teman yang PPNPN juga saya diskusi. Saya memberikan ruang dan saya selalu senang dengan teman-teman diskusi yang menjadi motivasi kita untuk lebih baik lagi. Ya, yang pasti leadership, Pak, ya. Leadership lah. Pas yang kedua, dia paling tidak punya kerendahan hati, Pak. Seorang pemimpin jangan merasa tinggi hati lah. Sudah menjadi pemimpin pas enggak bisa, Pak. Leadershipnya tentunya tuh harus munculnya itu dari proses buah orbit, Pak, bukan karbit ya. Jadi tentunya menjadi seorang leadership itu butuh perjalanan yang panjang. Tentunya kita butuh SDM, kompetensi, dan ada komitmen dalam diri kita, ada integritas. Yang kedua, kerendahan hati, Pak. Kerendahan hati kita sebagai seorang pemimpin. Jangan merasa pemimpin itu paradigma sudah berubah sekarang. Pemimpin jangan selalu minta dilayani, tapi kita juga harus melayani. Yang ketiga, empati. Empati, Pak. Seorang pemimpin harus bisa memberikan inovasi-inovasi. Jangan cuma gitu, lah adanya gitu loh, ya nggak bisa. Paling tidak kita memberikan ruang, kita inovasi apa sih? Nah, pasti menjadi ini. Kita kalau contoh ya, dulu gerai pas kecil itu kan kita selalu ini, Pak, memulainya kan kita datang door to door, sampai katakanlah kayak ngemis-ngemis kita itu. Nah, begitu masyarakat mengetahui manfaat itu, sekarang masyarakat yang ini udah tahu, kita datang, kita sampaikan ini loh pentingnya seperti itu. Nah, itu makanya seorang pemimpin harus menjadi tauladan bagi timnya. Jangan malah pemimpin menjadi bagian dari masalah itu, tapi penyelesai masalah, Pak, itu yang lebih penting gitu. Nah, jujur aja, terobosan-terobosan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Perhubungan Laut ini sekarang kan eranya kan digitalisasi di pelabuhan, Pak.
ini sebuah keniscayaan yang kita nggak bisa menolak. Kita harus mempersiapkan diri. Contoh, dulu pada saat program Ina4Net diterapkan, kita udah gagap, ini gimana. Tapi setelah berjalan, ini sangat membantu kita tentang validasi, verifikasi data semua, kecepatan, dan lagi kita nggak perlu lagi tatap muka dengan pemakai jasa, semua udah ada inilah. Kita bisa memantau keberadaan kapal ini. Contoh, kita sekarang ada BTS, ada AIS, semua bisa inilah. Jadi itu jangan menjadi momok kita untuk memberikan pelayanan. Justru itu menjadi tantangan kita. Cuma aplikasi-aplikasi yang terapkan ini bagaimana ke depan ini menjadi mudah dimengerti oleh pemakai jasa, mudah diakses oleh pemakai jasa. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Makanya saya minta staf-staf yang masih generasi milenial itu terus belajar gitu. Syukur-syukur ke depan Telaga Biru mampu menciptakan aplikasi sendiri gitu. Itu yang harapan kami, karena saya yakin di sini juga kayak Pak Yubin ini kan alumni ITS, D3 ITS, teman-teman juga ini. Lah ini kita dorong terus, Pak. Kita dorong terus gitu loh. Tapi contoh sekarang ya, kita untuk menyampaikan pesan kita menggunakan media kita SMRT. SMRT kita kan bukan kaleng-kaleng ini. SMRT kita juara 1 nasional loh untuk tingkat UPB. Ini sebuah pencapaian yang kita juga sadar atau tidak, itu menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi yang ada. Ini media yang pantas kita sampaikan. Dan ini terus terang SMRT kita mampu menciptakan kreator-kreator di kantor kita. PPNPN kita jago-jago bikin konten. Kita ada Mr. Dolphin, ada gigitan pertama itu. Jadi edukasi masyarakat tidak harus melulu pada regulasi, tapi ada sisi yang lain, sisi humanis yang bisa kita sampaikan, Pak. Ya, karena kita itu bekerja di laut, Pak ya. Laut itu ada pasang surutnya ya. Jujur kalau mengingat masa itu ya kita cukup ini, tapi sekali lagi kita mengabdi kan, yang penting kita niati ikhlas lah, Pak. Satu saat tentu kita punya idealisme, punya ide, dan selalu belum tentu sama dengan pimpinan. Dan pimpinan kita kan belum tentu semua sama. Masa itu ada, Pak. Masa itu ada. Dan akhirnya saya juga, bagaimana saya survive, saya harus yakin bahwa pada saat itu saya sampaikan ini bukan akhir dari perjalanan saya, dan saya harus survive. Makanya saya harus berani keluar dari zona nyaman. Jujur saya harus belajar lagi, dan waktu itu kayaknya saya sudah hampir putus asa juga sih waktu itu, kalau nggak diniati dengan ibadah, nggak diniati untuk kemajuan pelabuhan, ya saya juga mungkin menyerah juga waktu itu, Pak. Tapi alhamdulillah, karena saya yakin bahwa ini bagian dari ujian kita untuk naik level, kita jalani dengan ikhlas. Pada saat itu saya merasa punya kemampuan, golongan pangkat saya juga sudah lumayan, Pak, sudah tinggi. Tapi potensi yang ada diabaikan ya ini. Tapi saya yakin itu adalah bagian dari Allah untuk meningkatkan level kita. Akhirnya saya bisa keluar dari zona nyaman, dan harus yakin mampu menciptakan zona nyaman di tempat-tempat yang lain. Pelabuhan Telaga Biru itu pelabuhan historis, Pak. Salah satu pelabuhan historis ya. Dulu sebelum saya masuk ke Telaga Biru itu di samping memang komoditinya sapi, sembako, juga penumpang itu dulu lewat sini, Pak. Sebelum adanya kapal-kapal penumpang yang representatif, yang kayak Tidar, kayak Lawit, itu sini gitu loh. Nah, mungkin terlena ya kita, terlena dulu. Kita nggak mau berubah gitu loh. Makanya ini potensi luar biasa. Gimana pun juga posisi strategis Pelabuhan Telaga Biru itu kan di sisi utara, Pak, yang otomatis langsung berhadapan dengan Kalimantan.
Nah ini juga makanya kita dorong terobosan-terobosan dari pemerintah daerah. Madura kan sudah ada Suramadu. Dari Suramadu mudah-mudahan banyak investor yang buka usaha di sini, sehingga kita bisa menjadikan Telaga Biru itu menjadi pusat distribusi nantinya Pak. Dan sekarang kan kita sudah merencanakan, insya Allah di wilayah Pelabuhan Telaga Biru kan akan dibangun Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Di samping itu juga di Socah. Nah kita menunggu investor yang membuka ini sehingga realisasi dari pembangunan pelabuhan itu cepat. Apalagi Presiden itu sudah mengeluarkan Kepres nomor 80 tahun 2019 percepatan Madura. Madura itu menjadi kawasan ekonomi khusus. Mudah-mudahan ini terrealisir Pak. Sehingga pelabuhan di wilayah Telaga Biru tidak hanya sekedar pelabuhan pengumpan regional, tapi bisa menjadi hub internasional. Kayak pelabuhan Tanjung Bulu Pandan ini kan lokasinya strategis, dan mudah-mudahan nanti 10 bangkit lagi, Nepah bangkit lagi, Pasean juga bangkit lagi. Jadi kita masih punya obsesi membangkitkan kejayaan masyarakat maritim yang ada di wilayah pelabuhan Telaga Biru sekitarnya lah Pak. Semua manusia pasti punya jatah gagal Pak. Ya baik dalam karir, baik dalam pendidikan, baik dalam prestasi, itu pasti punya ini. Dan saya kalau apalagi saya atlet ya, di saat kita lagi punya keinginan untuk juara, ternyata gagal pasti gagal. Termasuk juga gitu. Saya dulu merasa saya yakin karir saya akan cepat, tapi ternyata jalannya harus seperti itu. Tapi saya yakin pada kalimat motivasi bahwa setiap manusia itu punya jatah gagal. Kalau kita gagal lagi, coba lagi Pak. Gagal lagi, coba lagi sampai jatah gagalnya habis. Ya saya yakin kok nggak selamanya kita gagal. Yang penting kita jangan mudah menyerah. Dan sudah saya buktikan di tim yang saya bangun. Jadi insya Allah kayak tim sepak bola saya bukan berarti didirikan langsung juara, enggak Pak. Contoh ini ya, tim kami dulu ada yang namanya tim U10 ya, termasuk putranya Mas Yubin kan, Pak Yubin. Itu dulu pertama ikut turnamen Bangkalan National Soccer Festival, ya jadi lumbung gol kan dengan tim-tim dari Lombok, dari Bali, dari Surabaya dan sekitarnya. Tahun pertama kita nyetak gol aja nggak bisa. Tahun kedua kita masih di jajaran 4 besar. Tahun ketiga kita udah juara 2, kalah hanya dengan Bali United. Jadi intinya stok kegagalannya hampir habis ini Pak. Nah, makanya sama dengan kita. Jadi kita pasti setiap orang itu punya jatah gagal. Bagaimana caranya kita survive dan bangkit dari kegagalan itu. Karena yakin aja lah, setiap orang itu pasti punya jatah gagal dan pasti habis gagalnya. Jangan kita ini, jangan sampai nanti gagal 2 kali kita udah menyerah mundur. Padahal sebenarnya jatah kita cuma gagalnya sampai 3 kali. Berarti seandainya kita masih berjuang, mungkin yang ketiga gagal, keempat udah berhasil kita. Ya saya selalu bersyukur Pak. Saya terima kasih kepada pimpinan, terima kasih kepada doa keluarga saya, istri saya, anak saya, dan keluarga besar saya semuanya. Jujur saya bisa di titik ini mereka semua dan orang-orang yang selalu mensupport kami. Ya jadi jujur aja nggak terasa saya sudah 33 tahun mengabdi di perhubungan laut Pak. Tentunya ya mohon maaf ini kalau saya harus ngusap tisu dulu Pak. Kalau lihat perjuangan ya saya harus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang juga berjasa mendorong saya untuk itu, mentor-mentor saya, terutama keluarga saya dan teman-teman lah. Saya mungkin di struktural tinggal 3 tahun lagi Pak, 3 tahun lagi, dan kalau memang dikasih kesempatan
saya masih ingin mengabdi di perhubungan laut atau di Kementerian Perhubungan. Mungkin setelah nggak di struktural, saya mungkin beralih ke fungsional. Saya ingin berbagi ilmu Pak di lembaga pendidikan, di akademi pelayaran, karena saya juga alhamdulillah sudah mempersiapkan diri, sudah ngambil TOT 609 AIMO modul. Mungkin saya bisa membantu, memberikan wawasan, memberikan sharing knowledge kepada calon-calon pelaut. Tapi harapan saya kepada rekan-rekan yang lain bahwa ayo terus belajar. Mungkin saya cuma 3 tahun ke depan jadi kepala kantor, dan kalau diizinkan saya mungkin ini jabatan struktural saya di Telaga Biru sebelum saya pindah ke BPSDM untuk menjadi dosen nantinya, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Tapi yang pasti saya cukup berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan, terutama Direktur Jenderal Laut, yang sudah dikasih kesempatan untuk saya mengekspor tentang kemampuan kami untuk berbakti dan mengabdi di perhubungan laut. Harapan saya, dan saya yakin bahwa teman-teman yang pernah satu tim dengan saya, mereka punya potensi untuk menjadi pimpinan-pimpinan Pak. Di Kendari saya sudah mendorong teman-teman, sudah ada yang tim saya sudah menjadi struktural, kayak sekarang yang Pak Marcel itu di KSOP Teluk Palu menjadi Kasubag TU. Di samping itu juga ada beberapa rekan di Kendari juga ini yang kita motivasi terus. Yang di Beranta juga ada, yang di Telaga Biru kita dorong untuk asesmen. Sehingga jangan berhenti di EDI aja Pak. Ini harapan kami. Jadi harus berkelanjutan, dan apa yang pernah kita lakukan bersama-sama, kalau baik lanjutkan, kalau enggak tinggal. Itu Pak Ipin. Saya kepada generasi muda ya yang mau berkarir di perhubungan laut. Indonesia negara kepulauan. Indonesia negara kepulauan, Indonesia maritim. Negara maritim yang Presiden Jokowi juga kepingin Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kita harus bangga loh punya negara sehebat Indonesia ini. Jadi kalau Anda ingin bergabung ke Kementerian Perhubungan, dalam hal ini perhubungan laut, siapkan diri Anda, wawasan Anda, dan siapkan mental Anda untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Ada kepuasan batin yang nggak bisa dinilai. Pada saat kita bisa membantu kelancaran konektivitas, kita bisa membantu kelancaran logistik, pada saat kita bisa membantu bagaimana pelabuhan ini bisa menjadi magnet perkembangan perekonomian suatu daerah, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Dan itu memanggil anda anak muda untuk bisa menjadi pelaku, untuk bisa menjadi bagian dari perhubungan laut untuk mengembangkan Indonesia. Dan saya yakin masih banyak anak-anak muda yang punya integritas. Saya yakin di Telaga Biru aja itu akan lahir banyak pemimpin-pemimpin, di Sepeken yang pernah saya pimpin, di Beranta, di Kendari, dan di UPTP yang di Indonesia masih banyak yang potensial. Ayo kembangkan diri Anda, potensi Anda, dan saya yakin anak muda banyak-banyak lembaga pendidikan pelaut yang ini. Indonesia memanggil Anda untuk mengganti kami yang insya Allah nggak lama lagi juga akan purna bakti. Jadi saya yakin Indonesia akan menjadi pemimpin untuk maritim dunia. Dan saya cuma berharap mudah-mudahan KPLP menjadi peran yang penting, dan mudah-mudahan KPLP bisa menjadi bagian dari CN Coast Guard Indonesia ke depan. Dharma Jala Pradja Tama.